Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temang pasir kulon tampaknya juga pada awalnya kemungkinan dia ragu-ragu ya untuk menyewakan tanah lungguhnya kepada pabrik gula Purwokerto. Nah, sehingga pada awalnya mereka hanya menyewakan 2 bahu ya. Tapi kemungkinan besar setelah itu dia merasa lebih yakin, maka dia menyewakan 11 bahu pada tahun 1895. Jadi pada tahun 1894 mereka hanya menyewakan 2 bahu. Nah, kemudian tahun berikutnya 1895 mereka menyewakan 11 bahu. Nah, kemudian pada tahun 1896 menyewakan tanah ya 16 bahu, dan kemudian pada tahun 1896 mereka menyewakan tanah 13 bahu. Jadi di sini ada kenaikan, tapi pada akhirnya kemudian menurun ya 13 bahu dari 16 menjadi 13 bahu. Dan ini menunjukkan bahwa kelihatannya Temang Pasir Kulon ini memang kemungkinan besar lebih mempercayakan pengelolaan tanah lungguhnya untuk penyewaan perkebunan tebu ya di Pasir Astana ini. Nah, kalau kita perhatikan Temang Pasir Kulon ini kemungkinan besar pada awalnya memang tidak begitu antusias ya terhadap adanya penyewaan tanah oleh pabrik gula. Dan yang paling antusias adalah Temang Pasir Wetan ya, karena dia pada masa awal tahun 1894 mereka langsung menyewakan 10,50 bahu gitu ya. Jadi sangat luas. Tapi kemudian menjadi menurun tahun berikutnya. Nah, di sini Temang Pasir Kulon ya kenaikan 2 bahu menjadi 11 bahu ya, jadi ada 9 bahu, kemudian naik lagi menjadi 16, berarti ada kenaikan 5 bahu, dan kemudian turun menjadi 13, berarti turun 3 bahu. Nah, pengelolaan ya memang pada zaman dulu ya penghasilan Temang karena ditanggung ya oleh tanah lungguh, maka biasanya Temang itu akan mempunyai kreativitas masing-masing. Jadi kalau dia kreativitas tinggi, maka dia bisa saja mengolah tanahnya itu dan menghasilkan yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya Temang itu misalnya berpikir pragmatis ya, artinya mencari mudahnya saja, maka sebenarnya dia kemungkinan tidak mau pusing-pusing ya mengelola tanahnya, digarap ya, biasanya digarap oleh Temang itu sendiri ya, dia menyuruh ya, ada tenaga penggarap ya. Nah, sehingga kemungkinan besar dari situ akan diperoleh keuntungan yang lebih besar. Tetapi kalau Temang itu tidak mempunyai visi ya untuk mengembangkan penghasilan dengan baik, artinya mereka tidak lagi ya melakukan pengelolaan dengan penanaman atau digarap sendiri, dan kemudian petani penggarapnya itu ya kemungkinan di bawah pengelolaan Temang ya, maka kalau dia sudah tidak begitu yakin dengan penggarapan tanah yang dikelolanya itu, maka yang terjadi tanah-tanah itu sebaiknya hanya disewakan saja. Jadi dengan menyewakan ya Temang tidak perlu berpikir keras bagaimana untuk biaya ya pengolahan tanah misalnya, penggarapan sawah ya misalnya, dan kemudian juga tentu saja banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, terutama untuk tenaga penggarap ya, misalnya harus menyiapkan makan ya, kebutuhan makan dari para penggarap ya, petani penggarap yang
berada di bawah pengelolaannya itu. Ya, jadi memang kalau Demang ingin hidup praktis ya, tidak ingin atau tidak usah berpayah-payah, maka paling mudah caranya adalah dengan menyewakan tanah lumbung. Karena dengan disewakan maka dia tidak perlu kerja keras tetapi mendapatkan harga sewa dari pabrik gula Purwokerto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.